Pembawa acara pada pagi hari ini akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, selanjutnya akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu genre, kemudian akan ada penampilan video jurusan Kebidanan Bandung, ada sambutan-sambutan, pemaparan materi, sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada penutupan. Baik, karena acara yang pertama adalah pembukaan, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan ucapan basmalah tadi dapat memperlancar acara kita pada pagi hari ini. Amin. Baik, selanjutnya akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Sofia Awalia. Kepada Saudari Sofia Awalia, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqina wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahul aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Sofia Awalia yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu genre terlebih dahulu. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah
Baik, selanjutnya akan ada penampilan video jurusan kebidanan. Selamat datang di kampus jurusan Kebidanan Bandung Politeknik Kementerian Kesehatan Bandung. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti tur kampus kami.
Baik, sebelum masuk ke acara selanjutnya, saya ingatkan kembali kepada teman-teman semua untuk mengisi link pretest terlebih dahulu yang sudah disediakan panitia di kolom komentar. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ibu Neneng Widyaningsih selaku pembina PIKR. Kepada Ibu Neneng, kami persilahkan. Terima kasih Karbila Sari dan panitia atas waktunya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah Seman 2 Tasikmalaya, mungkin yang diwakili Bapak Kesiswaan ya Pak ya, Kesiswaan Seman 2 Tasikmalaya. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir pada kegiatan pagi hari ini dan mendampingi para siswanya untuk sharing ilmu tentang kesehatan pada reproduksi remaja. Kemudian yang saya hormati juga dan saya sayangi siswa-siswa dari Seman 2 Tasikmalaya dan juga para panitia dan panitia dan pengurus PIKR Poliligar jurusan Kebidanan Bandung yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridho dan berkahnya lah kita dapat berkumpul hari Minggu yang cerah ini. Kita berkumpul bersama untuk mengadakan kegiatan PIKR Go to School. Ini berbagi ilmu untuk para remaja di Jawa Barat khususnya ya. Alhamdulillah ini adalah Go to School yang pertama, ya ini program kerjanya PIKR dan mudah-mudahan ini dapat berjalan dengan lancar, tidak hanya satu kali, tapi ini akan menjadi kegiatan rutin dan kalau tidak salah ini sudah ada beberapa agenda PIKR Go to School untuk ke beberapa sekolah ke depannya. Senang sekali dari Seman 2 Tasikmalaya bisa ikut bergabung di sini, meluangkan waktunya, yang tentunya insya Allah tidak akan mubazir gitu ya. Kami dari para panitia atau pengurus PIKR akan memberikan sharing ilmu tentang self-care, jadikan kesehatanmu sebagai prioritasmu. Apalagi di saat pandemi ini, kita harus bisa memprioritaskan kesehatan karena kesehatan itu mahal gitu. Sehat itu mahal. Namun bisa menjadi ringan ketika kita melakukan semuanya sudah menjadi kebiasaan. Bagaimana kita biasa untuk bergaya hidup sehat, menghindari hal-hal yang tidak baik untuk kesehatan. Mudah-mudahan kerjasama dengan Seman 2 Tasik ini juga bisa berlanjut di kegiatan yang lainnya. Terima kasih sekali. Nah, kepada adik-adik dari Seman 2 Tasik, selamat menyimak sharing ilmu dari teteh-teteh ya. Kebetulan di jurusan kebidanan tadi dari video profilnya pun tidak ada laki-lakinya ya, karena semua bidan, jadi isinya adalah semua perempuan. Di Indonesia semua bidan itu berjenis kelamin perempuan. Di kami ada laki-laki itu hanya staf tenaga kependidikan beberapa orang, ditambah dengan security dan cleaning service. Yang lainnya adalah perempuan. Kalaupun dosen tamu ada laki-lakinya ya, karena memang dari dosen yang memang untuk mata kuliah yang tidak berkaitan dengan kebidanan secara langsung, untuk asuhan semuanya oleh perempuan. Tetapi kayak untuk dari pelajaran anatomi dan lain sebagainya itu bisa dari dokter dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ini juga gambaran buat teman-teman mungkin ada yang berminat masuk ke kebidanan ya, kebidanan di Bandung, di Tasik juga ada ya, Poltekkes Tasikmalaya. Kami masih satu keluarga besar, tetapi kita punya induk masing-masing. Nah, di Poltekkes sendiri tidak hanya
kebidanan saja, tentunya banyak sekali jurusan yang bisa adik-adik pilih ya. Seperti itu. Nah, pada sambutan pada pagi hari ini juga saya mengucapkan saya menyampaikan permohonan maaf dari ketua jurusan yang tidak bisa menghadiri pada pagi hari ini. Dengan demikian, saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Pick Air Go to School Seman 2 Tasikmalaya dengan resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali kepada Karbila Sari selaku MC. Baik, terima kasih banyak Ibu atas sambutannya selaku pembina PIKR. Untuk selanjutnya akan ada sambutan dari pihak sekolah SMA N2 Tasikmalaya. Kepada pihak sekolah kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Jurusan atau yang mewakilinya, yang terhormat Ibu Pembina PIKR Puri Ligar Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Bandung. Yang saya hormati juga narasumber yang nanti akan mengisi kegiatan, Ketua Panitia beserta jajarannya, kemudian yang terakhir anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 2 Tasikmalaya, yang di dalamnya adalah peserta kegiatan webinar atau kegiatan ini yang diselenggarakan oleh jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Bandung. Puji syukur, alhamdulillah, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan karunia-Nya kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat di dalam agenda kegiatan ini. Salawat dan salam marilah kita curah dan limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang taat ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya kami mohon maaf, atau saya sendiri pribadi mohon maaf karena Bapak Kepala Sekolah telah mewakilkan kepada saya untuk membimbing, kemudian untuk mengikuti webinar ini. Syukur alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada pihak Poltekkes Kebidanan Kemenkes Bandung yang telah berkenan mengundang kepada kami untuk mengikuti kegiatan webinar ini. Karena bagaimanapun ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat, khususnya bagi para siswa-siswi kami yang di dalamnya akan disampaikan, kemudian akan di-sharingkan, yaitu mengenai tentang kesehatan reproduksi dan juga pemberdayaan pada remaja. Kalau dilihat mungkin pada saat sekarang memang betul sekali Ibu, bahwasanya kesehatan reproduksi dan pemberdayaan anak ini sangat penting dan sangat diperlukan untuk anak-anak kami, siswa-siswi SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Yang pertama mungkin menurut saya yaitu kebutuhan atau sudah menjadi kebutuhan untuk pengetahuan tentang kesehatan reproduksi ini, karena yang pertama dari remaja itu sendiri mungkin merasa tabu untuk membicarakan atau mengkomunikasikan masalah yang di dalamnya adalah seksualitas atau kesehatan reproduksi itu sendiri. Dan yang keduanya yaitu dari keterlibatan pihak orang tua. Kalau dilihat dari sisi keluarga,
juga sama, tidak termotivasi atau malah menjadi suatu ketakutan. Kalau membuka atau membicarakan hal tersebut, anak-anaknya bisa terjerumus di dalam atau kesehatan reproduksi yang salah gitu. Maka dengan itu saya sebagai mewakili wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sangat berterima kasih banyak telah mengundang anak-anak kami untuk menerima materi mengenai wawasan tentang kesehatan reproduksi itu sendiri. Ibu, kemudian narasumber yang saya hormati dan para peserta juga panitia, saya berharap ini mungkin yang pertama dan kedepannya terus berlanjut ya, Bu, mengenai kegiatan-kegiatan yang memang diperlukan untuk siswa-siswi kami pada saat usia SMA atau usia 15 sampai 19 lah, atau sampai 18 tahun. Apa saja yang dibutuhkan, terutama yang menyangkut dengan pendidikan seksual atau kesehatan reproduksi. Tapi mohon maaf karena siswa mungkin ada banyak siswa yang mengikuti sebagai peserta karena tidak ada arahan harus perempuan ya Bu. Jadi ada juga yang siswa laki-laki yang ikut. Ini juga sama menurut saya, kalau tidak salah memang kesehatan reproduksi ini diperlukan bagi siswa dan siswi. Itu saja mungkin, sekali lagi mohon maaf kalau misalnya saya tidak bisa mengikuti kegiatan sampai selesai, Bu, karena harus ada kegiatan yang lain yang sudah dicanangkan. Sekali lagi anak-anakku silahkan ikuti, simak paparan dari narasumber dan juga kegiatan ini sampai tuntas, dan mudah-mudahan ilmunya juga dipahami dan nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau untuk masa depan kalian. Itu saja, mungkin mohon maaf bila ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak dari Poltekkes Kemenkes Bandung yang telah mengagendakan acara ini. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Sekian, terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pihak Sekolah SMA 2 Tasikmalaya yang sudah menyampaikan sambutannya. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah melewati beberapa rangkaian acara. Sekarang kita sudah masuk ke dalam acara ini, yaitu pemaparan materi. Untuk pemaparan materi kali ini akan disampaikan oleh Kak Elizabeth. Kak Elizabeth merupakan wakil dari Divisi 3 di Organisasi PIK Polirikar. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung sambut saja Kak Elizabeth-nya. Apakah Kak Elizabeth-nya sudah bergabung? Halo Kak Karbila, aku sudah gabung. Halo Kak, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik nih Kak. Kak Karbila sendiri gimana kabarnya? Kelihatannya sangat antusias ya. Alhamdulillah Kak, saya dalam keadaan sehat ya. Oh ya Kak, untuk tema yang akan Kakak bawakan hari ini, temanya apa ya Kak? Iya Kak, jadi seperti tadi juga sudah dibahas ya sama disinggung oleh Bu Neneng dan Bapak Endang perwakilan dari Seman 2 Tasikmalaya. Jadi di sini aku akan lebih membahas partisipasi bermakna apa yang bisa kita lakuin sebagai remaja, khususnya di hak kesehatan seksual dan reproduksi kita. Gitu Kak. Oh iya, baik, jadi tema untuk kali ini sangat remaja banget ya Kak? Nah iya, jadi ini pokoknya keremajaan banget gitu. Di sini juga aku akan membahas isu-isu keremajaan yang cukup happening gitu. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman yang lain juga udah pada penasaran materi apa yang akan disampaikan oleh Kak Elizabeth. Mungkin langsung saja saya persilahkan kepada Kak Elizabeth untuk penyampaian materinya. Ya Kak, makasih.
Baik, terima kasih Kak Karbila yang sudah mempersilahkan. Sebelumnya selamat pagi semuanya dan saya mau ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ibu Neneng Widyaningsih sebagai pembina PIK Puri Ligar Kebendanan Bandung dan juga Bapak Endang Jainuddin sebagai perwakilan dari pihak Seman 2 Tasikmalaya. Dan halo teman-teman remaja semuanya, kenalin nama aku Elizabeth Natalia. Teman-teman remaja bisa panggil aku Ibet atau Elizabeth boleh juga. Nah, jadi sebelum kita mulai, aku mau jelasin sedikit materi apa yang akan aku bahas dan aku harap teman-teman di sini bisa partisipasi aktif, menyalakan kameranya agar aku bisa lihat nih teman-teman menyimak dan gimana gitu reaksi teman-teman mendengarkan pemaparan materi ini. Nah, aku juga mau sampaikan, aku punya satu quotes bahwa salah satu orang bijak bilang, ilmu itu bukan sesuatu yang hanya dihafal gitu, tapi bagaimana kita membagikan ilmu itu untuk menjadi sesuatu yang bermakna dan bermanfaat. Dan tentu saja gitu, sebelum kita membagikan ilmu yang bermakna dan bermanfaat itu, kita perlu memaknai ilmu tersebut gitu. Dan untuk memaknainya kita diperlukan fokus, diperlukan keseriusan saat kita mendapatkan ilmu itu. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Baik, terima Dengar kasih. Teh. Dengar. Oke, terima kasih. Oke, slide selanjutnya, Kak. Nah, teman-teman, aku juga mau sampaikan, jadi akhir-akhir ini ya, di masa pandemi ini gitu, banyak banget isu-isu remaja yang kian berkembang gitu, bukannya semakin menurun. Dan aku juga mau sampaikan hasil survei dari survei demografi kesehatan Indonesia ini memang dilaksanakannya tahun 2017, tapi ini cukup menggambarkan gitu bagaimana situasi remaja Indonesia, khususnya dalam menceritakan kesehatan reproduksinya. Hasil persentasenya itu mengatakan bahwa sekitar 62% remaja perempuan dan 51% remaja laki-laki lebih memilih untuk bercerita kepada teman sebaya, yang mana itu teman-temannya gitu dibandingkan orang tua dan juga orang-orang yang memang lebih dewasa. Nah, mengingat kita ini sebagai remaja ya, kita kan ada di masa pubertas gitu. Nah, teman-teman juga di sini udah pada SMA ya, udah mengalami masa SD, SMP, yang mana di umur SD teman-teman mulai merasakan perubahan dari fisik dan juga secara emosional gitu hingga SMP. Teman-teman pernah nggak waktu SD ngelihat ada temennya mungkin yang kelas 5 udah mulai menstruasi, sedangkan yang lainnya ada juga yang mulai SMP. Nah, ketabuhan ini gitu dan kesusahan remaja gitu untuk mengutarakan ketabuhan ini menjadi sebuah permasalahan gitu. Padahal perubahan pubertas pada remaja itu tidak bisa disamaratakan gitu. Dan masa pubertas sendiri ini ada tahapannya, menstruasi dan mimpi basah itu bukanlah pubertas awalnya gitu, tapi jauh sebelum itu kita udah mulai aktif gitu secara pubertas. Nah, untuk tahapannya sendiri ini dibagi menjadi 3 tahap. Untuk tahap pertama yaitu ada tahap prapubertas. Di tahap ini kita mulai aktif hormon-hormonnya, kita mulai berubah secara fisik, mulai tumbuh bulu-bulu halus, mulai pembentukan tubuh yang berbeda gitu ya. Untuk perempuan mulai bentuk pinggulnya mulai membentuk gitu, mulai tumbuh kelenjar mamae dan payudaranya mulai terbentuk. Untuk laki-laki suaranya mulai ngebas gitu. Dan untuk menstruasi dan mimpi basah itu adalah titik pencapaian kematangan seksual. Jadi ketika teman-teman sudah mulai menstruasi, teman-teman sudah mulai cowok-cowok udah mulai mimpi basah, itu tandanya teman-teman sudah mulai siap organ reproduksinya itu untuk berfungsi gitu, untuk bereproduksi. Nah, setelah masa itu pun teman-teman tidak berhenti di situ, tapi teman-teman akan melewati masa pasca pubertas, yang mana hormon-hormon dan organ reproduksi teman-teman itu mulai semakin signifikan gitu pertumbuhannya, sampai pertumbuhan tulang dan fungsi reproduksi teman-teman itu siap untuk benar-benar digunakan. Nah, slide selanjutnya, Kak. Nah, di sini aku mau cek dulu nih gimana pemaparan teman-teman
terkait fakta atau mitos. Di sini ada 6 argumen. Aku mau sampaikan gimana cara kita main fakta atau mitos ini. Teman-teman yang join di handphone bisa standby aja di kolom chatnya. Jadi teman-teman bisa swipe ke kolom chatnya. Nanti aku akan bacakan satu persatu pertanyaannya dan teman-teman bisa langsung respon saja. Teman-teman nggak usah tulis secara langsung fakta, tapi teman-teman tulis aja F atau M untuk mitos. Nah, aku mulai teman-teman. Apakah sudah pada siap? Boleh kasih reaction kalau teman-teman sudah siap atau boleh open mic. Oke, Guntur sudah siap, udah mengeluarkan jempolnya. Oke, standby ya di chatnya. Yang pertama, pendidikan Kespro sebaiknya hanya dipelajari oleh perempuan. Silakan teman-teman sampaikan ini mitos atau fakta. Oke, menurut Naufal, menurut Sabda ini mitos, 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 mitos. Oke. Oke, makasih reaksinya teman-teman. Lanjut ke argumen kedua, pendidikan hak kesehatan seksual hanya semata-mata belajar tentang tubuh. Jadi ini nggak ada bedanya sama belajar biologi. Nah, ini fakta atau mitos? Wah, banyak nih yang aktif ya. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan ketiga. Nanti untuk pembahasan fakta atau mitos ini akan sambil berjalan ya materinya. Untuk argumen ketiga, informasi tentang seksualitas justru akan mendorong peserta didik untuk melakukan perilaku seksual yang tidak seharusnya dilakukan. Jadi kalau misalnya kita belajar Kespro, ini malah mendorong kita gitu untuk melakukan perilaku-perilaku seksual yang menyimpang. Ini fakta atau mitos, teman-teman? Oke, mitos, mitos, mitos. Wah, gak ada yang jawab fakta ya. Keren-keren. Oke, lanjut ke argumen keempat. Terlalu sering mimpi basah akan membuat pengeroposan tulang. Ini benar atau salah nih? Fakta atau mitos? Ya, yang cowok-cowok apa pernah mendengar tentang ini? Mitos. Aduh, ada Dilan di sini. Mitos. Mitos, mitos, mitos. Oke, makasih reaction-nya teman-teman. Kita lanjut ke argumen kelima. Remaja perempuan sudah harus menstruasi pada usia 12 tahun. Kalau belum, artinya belum subur. Jadi perempuan itu harusnya disamaratakan aja gitu menstruasinya di umur 12. Kalau misalnya telat atau kelebihan itu gak subur gitu. Oh, mitos. Oke, kita lanjut ke argumen terakhir. Remaja yang sedang pubertas akan menjadi nakal dan susah diatur dan lebih emosional karena kita ada mengalami perubahan hormon. Oke, Dilan aktif banget Dilan ya, mitos. Lanjut, Pramestia bilang fakta. Yang lainnya ada yang jawab fakta. Oke, menarik ini ya. Fakta-fakta. Oke, makasih reaksinya teman-teman. Boleh ke slide selanjutnya, Kak. Ternyata menarik banget ya reaction dari teman-teman. Nanti teman-teman akan tahu apakah jawaban yang sudah teman-teman sampaikan itu benar atau enggak gitu ya. Slide selanjutnya, Kak. Nah, teman-teman, di sini aku mau sampaikan pentingnya comprehensive sexuality education atau pendidikan seksualitas komprehensif. Kenapa dibilang komprehensif? Jadi komprehensif itu artinya menyeluruh. Kalau misalnya teman-teman belajar Instagram ya, teman-teman kan di sini rata-rata pasti menggunakan Instagram ya, sosial media yang cukup mudah diakses, cukup mudah untuk mengepost gitu ya keseharian teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman belajar Instagram secara komprehensif, itu artinya teman-teman belajar dari cara teman-teman menginstal, lalu teman-teman login dan sampai teman-teman bisa mereply atau mengepost gitu foto teman-teman. Nah, CSE juga sama. CSE ini nggak bisa teman-teman cuma belajar tentang dasarnya doang gitu. Tapi teman-teman harus belajar sampai teman-teman tahu aku harus kayak gimana nih mengaplikasikan CSE ini. Jangan sampai pemahaman teman-teman ini malah jadi perilaku-perilaku yang menyimpang gitu, karena teman-teman tidak belajarnya secara menyeluruh. Dan kenapa Pick Arpuli Ligar mengajak teman-teman remaja gitu ya, kita mengajak teman-teman 92 Tasikmalaya
Karena, seperti tadi yang telah aku sampaikan, kita mengalami perubahan, baik secara psikologis gitu, dan banyak perubahan dari tubuh kita. Kalau misalnya, kita tidak didasari oleh pengetahuan tentang diri kita sendiri, bagaimana kita akan, mengaplikasikan gitu, diri kita kepada lingkungan. Dan ini adalah waktu yang paling tepat ya, teman-teman secara, mental gitu, secara keingintahuan belajarnya itu sudah dapat berpikir kritis dan CSE ini bukanlah hal yang tabu. Tadi udah disampaikan ya oleh Bapak perwakilan, dari 92 Tasikmalaya bahwa memang banyak banget ketabuan gitu dan, ketabuan ini tidak bisa, kita samaratakan gitu, tidak bisa kita, salahkan orang-orang yang mengadopsi ketabuhan ini, karena memang sistem sosial itu sangat susah gitu ya untuk, benar-benar kita ubah. Buat teman-teman yang mau bertanya, nanti bisa disimpan dulu ya pertanyaannya. Boleh kita ke slide selanjutnya, Kak? Nah, kalau kita nggak tahu, CSE ini atau kita nggak mau belajar CSE ini secara komprehensif, dampaknya itu apa sih, gitu ya. Di sini aku, pasang nih 3 poster film yang semoga teman-teman, mungkin pernah nonton salah satunya ya. Di sini ada 2 garis biru, terus ada mungkin ada yang biasa Netflix and chill, nonton Sex Education, dan ini ada film yang agak lama gitu ya, tentang posesif. Nah, ketiga film ini menggambarkan bagaimana, dampak gitu dari pendidikan seksualitas yang kurang, diadopsi gitu sama teman-teman remaja, karena kan di sini tokohnya pada remaja ya, sama kayak kita. Sebenarnya ada banyak banget, dampak gitu kalau misalnya kita nggak belajar tentang CSE ini secara komprehensif gitu. Tapi di sini aku ambil 3 highlight yang emang ini cukup happening ya di kalangan remaja. Yang pertama yaitu tentang infeksi menular seksual. Nah, jadi IMS ini, adalah dimulai dari perilaku seksual yang berisiko. Di sini aku bukan bahas, CSE ini bukan ngebahas tentang hubungan seksual ya, bukan cuman ngebahas, tentang perilaku-perilaku seksual yang sebenarnya harus kita hindari gitu. Tapi CSE ini akan, membantu kita untuk menentukan gitu, tindakan apa yang perlu kita lakukan gitu ya sebagai remaja, lalu aktivitas-aktivitas apa yang sebaiknya kita lakukan, kayak gitu. Nah, jadi IMS ini, sangat penting gitu untuk kita ketahui. Pengetahuan tentang, IMS itu disebabkan oleh apa, IMS itu apa, dan, kenapa IMS itu beresiko, ini perlu kita ketahui gitu. Dan, faktanya ya sampai sekarang, perempuan itu diketahui memang lebih rentan terkena IMS, selain karena, sistem sosial yang menganggap perempuan itu harus tertutup, menjaga tutur kata, ya memang kita memang, harus menjaga tutur kata, tapi bukan berarti kita, terus tertutup dan tidak, mengemukakan gitu ya, kesehatan reproduksi yang mana itu sangat penting buat kita ke depannya. Nah, akan sangat bahaya kalau misalnya kita, misalnya terjangkit gitu ya, salah satu penyakit IMS karena kita kurang menjaga personal hygiene kita atau kebersihan dari organ reproduksi kita. Terus kita diem aja ya, kita nggak ke tempat yang tepat gitu ya, nggak ke akses layanan kesehatan yang dapat menunjang kita, akan menjadi, penjalaran penyakit gitu ya, ke organ-organ yang lain dan bahkan bisa menyebabkan kerentanan tubuh kita untuk terkena HIV bahkan sampai kematian. Dan yang kedua di sini ada kehamilan tidak direncanakan. Coba teman-teman bayangin ya, kita sebagai remaja gitu yang belum mapan secara finansial, yang masih pengen melakukan banyak hal bersama teman-teman, aktif di organisasi, harus memikirkan, bagaimana kita harus merawat anak kita, bagaimana kita harus merawat rumah, merawat suami gitu. Akan sangat, terbebani gitu karena kita kurang siap secara, psikis, kurang siap juga tubuh kita untuk, menyiapkan kehamilan dan banyak sekali gitu ya faktor-faktor yang menyebabkan kehamilan tidak direncanakan ini dan nanti akan aku bahas juga gitu ya bagaimana agar, kita bisa lebih mawas diri gitu untuk, menentukan bagaimana relasi yang sehat, agar, kita terhindar juga gitu dari KTD ini.
Dan selanjutnya ini ada relasi yang tidak sehat. Di film Posesif mungkin teman-teman pernah nonton ya, gimana toksiknya gitu. Si cowok ini aku agak lupa ya namanya siapa, toksik mempengaruhi si ceweknya ini sampai ke perempuannya ini mengalami kekerasan dalam pacaran gitu. Sampai ditonjok, pokoknya sampai babak belur, tapi si ceweknya ini tidak, keluar gitu dari hubungan itu, malah, semakin membesar, semakin parah gitu si kekerasannya. Nah, slide selanjutnya, Kak. Nah, jadi ini ada hak kesehatan seksual dan reproduksi. Dulu, tahun berapa ya, 2007 atau 2006, hak kesehatan seksual reproduksi ini ada 6 ya, teman-teman. Cuman karena, dikembangkan gitu ya, organisasi-organisasi dan lembaga mengetahui pentingnya hak kesehatan seksual dan reproduksi ini berkembang. IPPF atau NGO besar yang menaungi salah satunya HKESPRO itu, mencanangkan 10 dan kemudian berkembang jadi 12. Di sini bisa teman-teman lihat ya, petunjuknya ini ngarah ke poin ke-6. Ini adalah poin ke-6 bahwa kita, memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan, termasuk, informasi dan pendidikan tentang CSE atau pendidikan seksualitas ini. Dan ini melekat sejak, manusia hidup gitu. Jadi bukan cuman, teman-teman remaja atau, orang-orang dewasa, tapi bahkan anak-anak pun punya gitu hak kesehatan seksual dan reproduksi ini. Tapi di sini, Pick Up Priligar mau fokus bagi informasi ke teman-teman remaja, harapannya teman-teman remaja ini bisa jadi virus yang baik gitu buat teman-teman remaja lainnya dan membagikan lagi informasi-informasi penting tentang CSE ini. Slide selanjutnya, Kak. Ini teman-teman kalau aku kecepatan, kasih tahu ya atau misalnya suara aku kurang terdengar jelas. Nah, teman-teman di sini mungkin, sebagian mengetahui apa itu kesehatan reproduksi ya, tapi di sini mau aku, highlight lagi, teman-teman harus tanamkan ini, bahwa kesehatan reproduksi bukan hanya, teman-teman harus menjaga kesehatan tubuh, kesehatan organ reproduksi, tapi teman-teman juga harus menjaga agar tubuh teman-teman itu sehat secara fisik, mental, dan sosial. Karena remaja itu, sangat aktif ya gitu, menjaga hubungan-hubungan sosial dengan teman-temannya. Dan ini tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Jadi, eee, emang butuh upaya banget gitu buat kita ngejaga kesehatan seksual dan reproduksi, kayak gitu. Dan ini udah, dicanangkan oleh ICPD di Kairo tahun 94. Jadi memang sejak dulu gitu ya orang-orang sudah menyadari nih pentingnya, kesehatan reproduksi dan kesehatan reproduksi itu harus menyangkut, tentang 3 hal ini gitu, fisik, mental, dan sosial. Slide selanjutnya, Kak. Nah, untuk memenuhi, pemenuhan HKSR ini faktanya memang banyak banget hambatan ya, dan ini adalah, tambahan tantangan gitu buat teman-teman nanti membagikan tentang CSE ini. Selain CSE ini belum diadopsi oleh, seluruh sekolah di Indonesia ya, juga ada 3 hal nih yang aku highlight di sini. Yang pertama yaitu sosial budaya. Seperti teman-teman juga rasakan ya, bahwa kita kadang masih malu gitu ya untuk menceritakan tentang, seksualitas dan kesehatan reproduksi kita, sehingga, ini menjadi sesuatu hal yang sangat jarang dibicarakan gitu. Dan, sangat sulit buat kita benar terbuka gitu ya kepada, orang-orang yang memang kita perlukan untuk, mengakses HKSR ini. Kemudian memang tertanam stigma, sosial gitu pada remaja, bahwa remaja itu kita belum matang secara psikologis dan ini menjadi suatu tumpang tindih gitu ya. Kita, sebenarnya mau, masa peralihan gitu, mau ke dewasa, tapi kita juga masih ada sifat kanak-kanak, kita masih ada sifat, maunya kebebasan gitu. Dan ini menjadi, tantangan buat teman-teman gitu ya, bagaimana nanti teman-teman harus, mengatasi dan menunjukkan bahwa kita sebagai remaja, kita bisa untuk berpartisipasi aktif gitu, kita bisa untuk dipercaya, didengarkan, bagaimana, kita mengemukakan gitu ya pentingnya CSE ini. Kemudian akses layanan kesehatan.
Nah, kenapa di sini aku, tambahkan juga nih akses layanan kesehatan, karena memang ya, dari beberapa daerah gitu di Indonesia sendiri, belum merata akses layanan kesehatannya dan juga, sistem dari akses layanan kesehatan ini ada beberapa yang kurang ramah remaja. Mungkin teman-teman kan di sini sekolah ya, aktivitasnya sekolah dari Senin mungkin sampai Jumat, sekolah dari pagi sampai sore, sedangkan, akses layanan kesehatan primer seperti puskesmas bukanya cuma sampai siang gitu, dan ini menjadi kendala buat teman-teman remaja mengakses layanan kesehatannya. Slide selanjutnya, Kak. Nah, teman-teman bisa sambil mengkaji ya, ini ada tipe batasan diri. Nah, teman-teman tanyakan ke diri, sendiri, apakah aku termasuk ke batasan diri yang kaku, longgar, atau sehat? Kaku ini maksudnya batasan diri yang cenderung tertutup. Jadi, ini lebih milih untuk, mandiri gitu ya, untuk mengakses, segala kebutuhannya itu sendiri dan sangat susah untuk terbuka kepada orang lain terkait informasi pribadinya. Di sini aku gambarkan, kartun Squidward ya, mungkin di sini pada tahu semua ya, kejamanan nonton SpongeBob. Di sini Squidward, cenderung, lebih senang menyendiri gitu ya, menghindari relasi yang cukup besar gitu, circle-circle yang lebih besar, dia lebih cenderung, senang mengikuti circle yang emang udah aja gitu sefrekuensi sama dia. Sedangkan untuk, tipe batasan diri yang longgar, ini adalah tipe batasan diri kayak SpongeBob yang senang, memberikan informasi pribadi, terus dia juga, senang membantu orang lain ya, mencampuri urusan orang lain, dan, dia ini sangat takut gitu terhadap persepsi orang lain. Benar atau tidak gitu ya, tipe batasan diri yang ini cenderung untuk sulit menolak ajakan orang lain. Karena, tipe batasan diri yang longgar, dia takut gitu circle-nya itu menjauh, dia kehilangan teman, dan dia sangat bergantung pada pendapat orang lain. Nah, di sini ada tipe batasan diri yang sehat yang aku harap teman-teman bisa usahakan ini dari sekarang ya. Di sini aku gambarkan sebagai tokoh kartun Sandy. Kenapa Sandy? Bisa teman-teman lihat ya, mungkin ada yang kejamanan dulu nonton, episode Sandy mau hibernasi. Sandy sampaikan bagaimana, dia mengetahui gitu bahwa dia butuh hibernasi dan dia menyampaikan keinginannya ini kepada orang yang tepat gitu, hanya kepada teman-teman dekatnya. Dan, Sandy juga menggambarkan bahwa kita perlu memikirkan dahulu gitu, tindakan dan apa yang akan kita sampaikan. Pada umumnya, tidak ada individu yang hanya memiliki satu tipe batasan diri. Kita, sebenarnya punya nih tipe batasan diri kaku, longgar, dan juga, sehat yang bisa kita upayakan. Namun, karena kita ada dalam masa peralihan, masa proses pembelajaran gitu, kita cenderung untuk, dominan dulu nih di, tipe batasan diri yang mana gitu. Dan untuk, mencapai tipe batasan diri sehat memang perlu proses ya teman-teman, dan itu, adalah hal yang bukan salah gitu untuk teman-teman upayakan. Nah, di slide selanjutnya aku akan bahas nih ada batasan-batasan diri yang memang, kita sebagai manusia bukan sebagai kartun harus kita, tentukan. Slide selanjutnya boleh, Kak? Nah, jadi ini ada batasan diri yang perlu kita upayakan ya sebagai, manusia bukan tokoh kartun. Ada batasan fisik, ada intelektual, emosional, seksual, material, dan batasan waktu. Nah, kita perlu mendesain ini. Kalau teman-teman baru tahu ini atau teman-teman mungkin ada yang udah menentukan batasan-batasan diri ini, itu sebuah hal atau sebuah start yang bagus gitu ya buat teman-teman. Nah, kalau misalnya yang belum, bisa dari sekarang teman-teman pikirkan batasan fisik mana gitu ya, yang memang harusnya aku sangat perlu aku jaga agar orang lain tidak sentuh. Lalu, batasan intelektual, bagaimana kita seharusnya menghargai, keberagaman, bagaimana kita juga, perlu, fokus menghargai orang lain, lalu juga kita perlu, secara emosional sehat, tidak terlalu mengumbar perasaan kita yang negatif kepada orang lain gitu. Karena, it's okay gitu kalau misalnya kita sedang merasa, terpuruk, sedang merasa down, tapi alangkah baiknya kita, bijak gitu. Kita harus membagikan ini kemana. Kita harus,
sampaikan perasaan kita ini kemana gitu. Jangan sampai teman-teman, salah menyampaikan gitu, salah orang, curhatnya. Dan kalau misalnya teman-teman, mau melakukan sesi konseling, teman-teman bisa hubungi Pick Up Puriligar, teman-teman bisa DM aja, ke Instagram kita, dan kita akan, terbuka gitu ya untuk mendengarkan bagaimana, teman-teman gitu menghadapi struggle-nya. Dan untuk batasan seksual, ini teman-teman perlu paham gitu, bahwa dalam batasan seksual itu perlu yang namanya persetujuan atau konsen gitu. Dan kita perlu menghargai, apapun keputusan, pasangan atau, eee, orang lain gitu ya, dalam, konsennya ini. Kemudian ada batasan material dan batasan waktu yang perlu teman-teman upayakan juga gitu, agar, teman-teman terhindar juga gitu dari permasalahan-permasalahan remaja yang nantinya akan, menghambat teman-teman nih waktu proses belajar dan proses, membangun relasi yang sehat. Slide selanjutnya boleh, Kak? Nah, ini, ada persetujuan atau konsen. Jadi persetujuan atau konsen ini, memang perlu kita pahami ya teman-teman. Ini memang bukan hal yang, mudah gitu ya untuk mengutarakannya, karena akan sangat sulit gitu ya kita menyampaikan kalau misalnya kita, mengatakan tidak gitu, kita mengatakan kurang setuju gitu karena ada anggapan orang Indonesia tuh cenderung nggak enakan gitu. Nah, ini tapi harus, kita lakukan gitu ya, harus kita upayakan. Dan persetujuan konsen ini, seharusnya berkarakteristik gitu, seperti, ini bisa dilihat ya, ada bubble-bubble, ini, bukan interpretasi gitu. Jadi, ini bukan, sesuatu yang, harus secara langsung teman-teman, gambarkan terus-menerus gitu ya, tapi ini juga merupakan, persetujuan teman-teman atas teman-teman inginkan, teman-teman, mau lakukan gitu, dan ini nggak boleh teman-teman tuh dalam keadaan tekanan gitu, seperti teman-teman sedang dimanipulasi atau teman-teman dalam, pengaruh, alkohol atau pengaruh obat-obatan gitu. Tapi semoga teman-teman 92 Tasikmalaya ini nggak ada ya yang konsumsi alkohol atau obat-obatan berbahaya. Dan yang paling penting ya, ini ada di paling atas, ini tuh harus bersifat spesifik gitu. Pengalaman saya mendengarkan teman-teman remaja gitu ya, yang eee, terjerat gitu ya dalam hubungan-hubungan toksik gitu, dalam kekerasan dalam pacaran, kebanyakan itu nggak berani gitu bilang kalau misalnya, dia nggak setuju gitu untuk melakukan itu. Contohnya nih ya, misalnya, remaja itu punya pacar ya, terus si pacarnya ini ngajak gandengan tangan. Nah, si ceweknya ini bilang misal, "Oh iya boleh kok kalau gandengan tangan." Nah, persetujuan tentang iya gandengan tangan, itu bersifat spesifik gitu, bahwa dia menyetujui untuk gandengan tangan dan ini, tidak berlaku bahwa dia menyetujui untuk, tindakan lainnya yang lebih, beresiko seperti, kissing atau pelukan gitu. Dan ini memang, perlu teman-teman ketahui gitu, teman-teman perlu hargai keputusan orang lain untuk menentukan batasan seksualnya itu, atau tipe batasan fisiknya. Boleh slide selanjutnya, Kak? Nah, ketika teman-teman mau, sampaikan persetujuan gitu ya, yang mana teman-teman akan mengambilkan keputusan ya atau tidak gitu, aku akan melakukan ini atau tidak, teman-teman bisa pertimbangkan langkah-langkah ini. Memang mungkin dalam situasi yang sulit teman-teman, kesulitan ya untuk, menentukan gitu, harus memikirkan dulu tujuan gitu, identifikasi pilihan, tapi hal ini akan membantu teman-teman terhindar dari, struggle-struggle keremajaan gitu, apalagi yang sampai kekerasan, dalam pacaran atau hubungan toksik seperti itu. Nah, di sini yang langkah awal yang dapat teman-teman lakukan adalah pikirkan tujuan. Di sini aku mau kasih contoh yang cukup ringan, kalau misalnya teman-teman dipilih untuk jadi ketua kelas, di kelasnya gitu, teman-teman pikirkan tujuannya. Apakah, teman-teman untuk jadi ketua kelas itu adalah sebagai upaya pelatihan diri untuk jadi seorang pemimpin,
dan teman-teman sanggup untuk, menerima risiko karena teman-teman harus, membantu pengurusan kelas gitu, atau teman-teman ternyata nggak mau nih jadi, ketua kelas. Dan, di tahap selanjutnya teman-teman bisa identifikasi, sebenarnya teman-teman itu, apa gitu ya, keinginannya itu. Apakah teman-teman, sudah siap gitu ya menerima faktor risikonya, dan teman-teman harus pertimbangkan gitu, kira-kira, faktor-faktor apa gitu yang akan, teman-teman dapatkan gitu. Kalau misalnya teman-teman jadi, ketua kelas tersebut, apakah teman-teman akan tersita waktunya atau teman-teman malah akan berkembang gitu, menjadi, seorang siswa yang lebih memiliki sifat pemimpin, lebih terstruktur, dan teman-teman bisa ambil keputusan setelah teman-teman, dapat menerima risiko yang teman-teman, terima gitu. Dan ini yang sangat penting ya, teman-teman bisa evaluasi keputusan itu selama dijalani. Dan kalau misalnya ternyata keputusan teman-teman itu merugikan atau teman-teman, eee, nggak sesuai apa yang teman-teman harapkan gitu. Nah, teman-teman bisa, utarakan gitu, kalau misalnya, "Aku, nggak bisa nih, kayak gini, karena, ternyata aku, kurang siap gitu dan ternyata aku kurang bisa berkembang." Ini, menjadi hal yang penting karena jangan sampai kita terjebak di hal yang, memang di luar kendali kita gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman, menjadi hal yang positif nih menjadi ketua kelas ini, tentu ini juga menjadi evaluasi gitu bahwa, hal-hal apa aja yang perlu teman-teman kembangin gitu dari keputusan yang sebelumnya teman-teman, pilih. Boleh slide selanjutnya, Kak? Nah, di sini kemudian ada, contoh relasi ya. Tentu kita sebagai remaja ya, dalam keseharian, kita nggak lepas dari orang-orang yang memang berperan penting gitu dalam hidup kita. Dalam hal ini aku gambarkan ya, di tengah-tengah ini ada contohnya aku atau teman-teman bisa tempatkan diri teman-teman ini di tengah ya. Dan, di sekitar teman-teman itu ada sahabat, ada teman, keluarga, guru, bahkan pacar. Di sini aku nggak kasih garis pacar, itu ada hubungannya sama kalian gitu ya, bukan berarti ini putus, tapi, nanti ada makna tersendiri yang mau aku gambarkan. Nah, dalam menjalin hubungan yang sehat ke teman, ke sahabat, ke keluarga, ke guru, teman-teman harus, pertimbangkan gitu, bagaimanakah cara teman-teman, menyampaikan gitu ya, batasan-batasan, teman-teman ke, relasinya gitu, dan bagaimana relasi yang sehat, agar teman-teman itu, dapat menentukan keputusan-keputusan yang memang, dapat teman-teman lakukan gitu, bukan teman-teman paksakan. Dan kalaupun nanti, teman-teman, keliru gitu ya atau struggle dan melakukan kesalahan, teman-teman nggak perlu khawatir, karena kita sebagai remaja memang ini proses pembelajaran buat kita melakukan hal yang sebelumnya kita tidak tahu, jadi kita tahu gitu. Hal yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan, jadi kita lakukan. Namun ketika tadi kita mengambil keputusan gitu, kita harus evaluasi, apakah, hal ini memang membantu proses perkembangan aku atau enggak gitu. Dan, di sini ya, yang mau aku highlight lagi ke teman-teman bahwa ada pengaruh yang cukup besar gitu ya di kalangan remaja itu dari pacar atau orang yang memang, kita tertariki gitu ya. Di sini aku kasih warna merah biar teman-teman lebih ingat gitu ya, lebih aware sama, pentingnya teman-teman tahu pengaruh dari pacar ini. Sebagian remaja ada yang memilih pacaran gitu ya, ada juga yang memilih enggak dan itu adalah hal yang, oke-oke aja gitu karena setiap orang kan punya batasan diri yang beda-beda. Tapi di sini aku mau sampaikan gitu ya, bagaimana, remaja-remaja lainnya gitu ya, yang belum terpapar CSE ini dan, terkena dampak gitu dari kurang siapnya berpacaran tapi mau coba-coba gitu. Boleh slide selanjutnya, Kak? Nah, seperti, yang teman-teman juga mungkin alami gitu ya, sebelum pacaran itu pasti PDKT dulu. Nah, di sini ternyata ada PDKT yang abusif. Abusif ini artinya apa? Jadi abusif ini bisa dikatakan PDKT yang, kekerasan gitu. Kenapa kekerasan? Karena ini secara, perlahan akan mengikis mental, akan mengikis psikis teman-teman.
Di sini aku kutip nih ya dari dari Twitter. Ini bisa teman-teman baca juga gitu ya chatting-annya. Berawal dari nanyain biasa gitu ya, menyapa pakai kata sayang gitu, nanyain udah makan atau belum, eee, terus si ceweknya ngeh gitu, si cowoknya nggak nyebut sayang lagi gitu di chat selanjutnya, dan nyangka si cowoknya ini keganggu atau lain-lain gitu. Dan ini, adalah awal gitu, adalah awal dari konflik-konflik, dalam hubungan pacaran gitu, yang mana ini juga akan mempengaruhi, psikis teman-teman kalau misalnya teman-teman kurang mawas diri, mengolah emosional, ini juga akan mempengaruhi proses belajar teman-teman di sekolah gitu dan ini akan, gimana ya, jangan sampai gitu teman-teman terganggu proses belajarnya, eee, sebelumnya waktu chatting-an itu teman-teman, eee, keganggu gitu ya sama respon si doi. Ada juga nih ya yang berantem pacarannya itu gara-gara, si pacarnya itu nggak mau makan gitu atau si pacarnya itu pokoknya rewel gitu ya. Dan itu bukan hal yang, seharusnya diwajarkan gitu ya. Itu bukan relasi yang cukup sehat untuk teman-teman, lakukan gitu ya. Apalagi biasanya kan chatting-an tuh setiap hari ya. Bayangin setiap hari berantem cuman gara-gara, nanyain hal-hal belum makan, hal-hal, si doi telat ngebales gitu dan itu bukanlah, hal yang bisa membangun teman-teman menjadi remaja yang lebih sehat. Selanjutnya, boleh slide selanjutnya, Kak? Nah, ini aku bahas di sini juga kekerasan dalam pacaran. Jadi, ini posternya juga dari lembaga pemerintah kita ya, bahwa 42,7% perempuan yang belum menikah pernah mengalami kekerasan. Bayangin ya, belum menikah tapi mengalami kekerasan. Jadi bukan hanya ada KDRT, tapi juga ada KDP gitu, kekerasan dalam pacaran. Dan bahkan 34,4%-nya itu kekerasan seksual, 19,6%-nya kekerasan fisik, 10.847 pelaku kekerasan, dan 2.090 pelaku adalah pacar gitu. Berarti, ada juga gitu ya kekerasan di hubungan yang belum jelas gitu ya, belum pacaran gitu, hubungan yang digantung, hubungan tanpa status, tapi, kekerasan gitu, itu sangat ngeri lagi gitu ya. Jadi teman-teman perlu tanamkan bahwa kekerasan itu bukan bukti gitu kalau si doi, siap untuk menjalin hubungan pacaran gitu ya. Harusnya pacaran itu menjadi sesuatu hal yang lebih, apa ya, disebutnya, teman-teman tuh lebih siap tuh ke tahap selanjutnya yang lebih serius, yaitu tahap pernikahan. Dan kekerasan dalam pacaran itu bukan cuman, kekerasan fisik gitu ya, kalau misalnya si doi kasar secara, verbal atau bahasa gitu ya, mengatakan hal-hal yang menyakiti hati, kalian gitu ya, baik perempuan atau laki-laki, ini bisa saja mengalami kekerasan dalam, pacaran. Jadi kita memang perlu mempertimbangkan apakah kita sudah siap, untuk berpacaran atau belum. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah, ujung dari bahasan yang akan aku bahas. Jadi, aku mau bagikan ke teman-teman, mungkin di sini, kebanyakan belum dengar tentang cycle of abusive. Jadi abusif itu adalah kekerasan ya, tadi udah disampaikan. Dan, ini cycle of abusive ini menggambarkan bagaimana, awal mula kekerasan dalam pacaran. Di awal ya tadi di PDKT itu, di tahap 1 tension building, di mana, hubungan PDKT itu, manis gitu ya, bilang sayang, lalu menanyakan keseharian gitu, dan itu memang, hal yang normal gitu ya, hal yang biasa dilakukan. Tapi ketika ada insiden gitu ya, dan, insidennya itu tidak diidentifikasi gitu ya, tidak dievaluasi apakah ini memang berbahaya atau tidak gitu, dimaafkan saja gitu karena, permasalahannya itu sepele kok gitu, permasalahannya itu, tidak mengarah ke kekerasan, lalu hubungannya itu membaik lagi gitu ya, lalu membangun hubungan lagi gitu, sayang-sayangan lagi. Dan, perlu teman-teman ketahui gitu ya, bahwa dalam hubungan
sangat jarang gitu ya hubungannya itu bersifat flat gitu ya, datar aja gitu. Nggak nanyain hal-hal yang lebih spesifik gitu. Pasti di awal PDKT kan teman-teman, yang berpengalaman pacaran kayak, mengenalkan diri gitu ya, mengenalkan kegiatan sehari-hari, sampai akhirnya nanti udah berhasil PDKT gitu ya, teman-teman jadi lebih leluasa gitu ya, jadi lebih, terbuka gitu sama si pacarnya ini. Dan insiden yang akan terjadi di, siklus selanjutnya, ini akan lebih, berat gitu, akan lebih berdampak gitu, dan kebanyakan, eee, hubungan-hubungan toksik itu terus aja gitu muterin si siklus ini sampai akhirnya ada yang, sadar gitu bahwa aku sudah terluka secara mental, aku, sudah gak kuat gitu sama hubungan ini dan dia benar-benar mau keluar. Tapi yang sangat bahayanya lagi, ketika dia memilih keluar, ternyata si pasangannya ini terus gitu, terus mengejar, terus, berusaha untuk, membangun tension building ini gitu. Supaya teman-teman itu luluh lagi gitu, mau melakukan, hubungan-hubungan romantis lagi gitu. Dan aku harap kalau misalnya teman-teman nanti, menjadi teman cerita teman-teman lainnya gitu ya di, 92 Tasikmalaya, misalnya ada teman kalian yang cerita bahwa, "Aku lagi ada masalah nih sama doi," gitu ya, si doi teh mending ngomongnya kasar gitu, atau si doi teh ngajak aku melakukan hal-hal, yang beresiko gitu. Tapi akunya nggak mau, tapi si doi teh, mau ngebajak Instagram aku gitu, mengatakan hal-hal yang tidak-tidak. Nah, teman-teman perlu dengarkan dia gitu. Teman-teman perlu, sampaikan juga ke dia kalau misalnya hubungan yang dia, jalani selama itu bukanlah hubungan yang sehat gitu. Dan teman-teman bisa bagikan ini siklus of abusive ini karena ini cukup, membuat mereka sadar gitu, "Oh iya aku teh udah, mengitari siklus ini bahkan berpuluh-puluh kali," gitu. Dan, kalau misalnya teman-teman, belum pacaran dan, tapi berminat, teman-teman harus, apa ya, tanamkan gitu. Kalau misalnya minat dan juga, ketertarikan itu bisa aja berubah gitu. Teman-teman bisa aja punya rasa bosan ke depan, teman-teman bisa merasa bingung harus apa ke depannya. Tapi yang perlu teman-teman, bangun dari sekarang itu adalah value, adalah nilai dari, diri teman-teman semua. Teman-teman bagaimana berprestasi di sekolah, bagaimana teman-teman, menjaga kesehatan reproduksi, bagaimana teman-teman, mendesain batasan diri yang sehat, dan, bagaimana teman-teman bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Nah, mungkin gitu aja yang bisa aku sampaikan, dari sesi awal sampai sesi akhir ini. Sebelumnya terima kasih teman-teman yang udah aktif mau buka kamera. Sebelum kita nanti ketemu lagi di sesi diskusi, aku harap ada satu atau 2 orang yang bisa sampaikan, hal apa gitu yang teman-teman dapatkan dari, pemaparan aku ini. Kalau misalnya teman-teman nggak ada yang mau mengajukan diri, aku akan tunjuk, 1 atau 2 teman-teman yang udah aku, mau sampaikan gitu, siapa yang mau kemukakan pendapatnya. Silahkan aku kasih kesempatan dulu buat teman-teman lainnya yang mau menyampaikan pendapatnya. Silahkan, sebelumnya terima kasih. Aku hitung sampai 10 ya, kalau misalnya nggak ada, aku tunjuk ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata nggak ada yang raise hand ya. Jadi akan aku tunjuk yang bakalan, open mic kali ini menyampaikan, hal apa yang dia dapatkan. Boleh ya Kak Karbila nih aku tunjuk, teman-teman lainnya gitu, aku mau tunjuk, teman-teman dari Seman 2 Tasikmalaya. Boleh nih nggak, Kak? Boleh banget, Kak. Soalnya masih pada malu-malu nih kayaknya. Biar bisa lebih akrab juga sama yang lainnya ya. Kita tadi kurang PDKT ya teman-teman. PDKT kita kurang. Aku mau tunjuk Kak Naufal Akmal Rizkulo. Halo Kak, apakah ada di depan Zoom? Halo Kak Naufal. Wah, kemana ya ini Kak Naufal? Halo Kak Naufal, bisa open mic gak Kak?
Oh alah, ternyata kata Kak Naufal, "Kak maaf nih laptopnya error, tidak bisa dinyalakan." Oke, boleh Kak Naufal ketik aja ya bagaimana, hal apa gitu yang Kak Naufal dapatkan dari pemaparan aku ini. Aku mau tunjuk satu lagi perempuan, boleh Kak? Boleh banget Kak, sambil nunggu Kak Naufal, menyampaikan apa yang dipikirkannya ya. Oke, makasih ya Kak sebelumnya. Aku pengen, Kak Asfi Septia, boleh open mic-nya Kak? Halo Kak Asfi, ini pada malu-malu ya temennya. Halo, apakah Kak Asfi ada di sini? Halo Kak Asfi, mana ya Kak Asfi? Oke, kayaknya Kak Asfi belum bisa open mic ya. Kita panggil teman-teman yang lainnya ya. Bagaimana dengan Kak Yulisa? Apakah Kak Yulisa ada di sini? Halo Kak Yulisa. Wah ini teman-temannya pada kemana nih? Atau mungkin kesusahan open mic-nya nggak Kak? Mungkin masih banyak yang terkendala sinyal kayaknya Kak Iwet. Oh ya, kayaknya sinyal juga ya ini hambatan kita online ya. Buat Kak Naufal, apakah sudah diketik kesimpulannya? Ini ada tadi yang open mic Devina ya. Boleh Kak Devina sampaikan hal apa gitu yang Kak Devina dapatkan dari pemaparan aku tadi. Halo Kak Devina, ini kenapa ya pada gak mau open mic ini nih Kak? Kayaknya malu-malu ya. Padahal nggak apa-apa teman-teman, kita sharing aja. Halo Kak Devina, apakah Kak Devina bisa open mic? Oh, katanya mohon maaf lagi jelek jaringannya. Teman-teman pada terkendala sinyal kah? Ini Kak Zakiatul Asmi, bisa open mic Kak? Halo Kak Zakiatul Asmi. Oke, Kak Devina nggak apa-apa. Gangguan WiFi. Iya ya, lagi gangguan nih WiFi. Oke, buat Kak Naufal sama Kak Devina, jadi tadi aku harap ada teman-teman yang sampaikan kesimpulan atau hal yang teman-teman dapatkan gitu dari pemaparan aku tadi. Kalau misalnya terkendala sinyal, boleh aku tunggu ya di kolom chat, nanti akan aku baca. Sekian dari aku, terima kasih kepada teman-teman semua karena masih standby online di sini. Selanjutnya aku kembalikan kepada Kak Kardila. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Elizabeth untuk pemaparan materinya. Oh iya Kak, untuk selanjutnya kita ada sesi diskusi nih Kak. Udah beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi murid-murid ini sangat antusias ya Kak. Jadi udah ada pertanyaan yang masuk. Iya untuk ditampilkan share screen ya. Baik.
Baik, kita udah lihat sama-sama ya Kak. Untuk pertanyaan pertama ada dari Muhammad Farhan Samsuri dari kelas 11 MIPA 7. Jadi pertanyaannya adalah kesetaraan gender saat ini ialah korban pelecehan seksual, di mana kebanyakan orang lebih menganggap bahwa perempuan itu yang menjadi korban, namun laki-laki malah sebaliknya, di mana laki-laki yang menjadi korban hanya menjadi bahan bacaan saja. Menurut kakak, anak gender terbentuk dan bagaimana kita menyikapinya? Terima kasih. Oke, makasih Kak Karbila udah bacain pertanyaan dari Farhan Samsuri. Farhannya ada di sini? Kalau ada boleh dikasih reaction atau boleh open mic. Jadi aku izin jawab pertanyaan dari Farhan bahwa memang betul ya. Oke, bagus ya udah raise hand. Iya betul Farhan, terima kasih kamu sudah aware gitu ya sama kekerasan seksual yang teman-teman laki-laki juga gitu rasakan. Memang kekerasan seksual gitu ya atau pelecehan seksual juga itu bukan hanya terjadi pada perempuan gitu. Teman-teman laki-laki juga banyak yang mengalami korban pelecehan gitu, bahkan, ya seperti bahan bercandaan gitu ya. Pelecehannya itu bukan, secara fisik tapi secara verbal gitu. Dan bagaimana kita bisa menjadikan kesetaraan gender ini terbentuk, eee, memang sistem sosial itu sulit untuk diubah ya, tapi kita sebagai remaja gitu ya, kita sebagai, remaja generasi, Indonesia emas nanti gitu ya, kitalah yang akan, mencanangkan gitu ya, bagaimana, seharusnya perempuan dan laki-laki diperlakukan gitu, bagaimana kita harusnya menghargai, keberagaman gitu, baik laki-laki atau perempuan itu sama-sama bisa, ikut andil gitu ya, mau di politik, mau di, pendidikan atau di, hal-hal lainnya gitu. Dan, aku juga berharap yang sama gitu ya, agar kesetaraan gender ini dapat, terbentuk gitu di Indonesia. Tapi, memang banyak sekali gitu ya hambatan untuk kesetaraan gender ini. Dan bagaimana kita menyingkapinya, kalau untuk masa sekarang, aku harap Farhan juga bisa menjadi virus yang baik gitu ya, buat, teman-teman lainnya gitu. Membagikan informasi bahwa kita gitu ya, perempuan dan laki-laki sama-sama harus menghargai gitu. Kita, perempuan dan laki-laki sama-sama harus belajar tentang kesehatan reproduksi gitu ya. Bukan hanya perempuan harus belajar menstruasi, laki-laki harus belajar tentang mimpi basah, tapi kita juga harus sama-sama mengetahui gitu ya, perubahan, bentuk dan perkembangan tubuh dari perempuan maupun laki-laki. Dan ini sebaiknya tidak menjadi bahan candaan gitu. Ini akan menjadi, suatu contoh yang buruk gitu ya kalau misalnya kita kembangin, eee, dan dilihat gitu ya oleh adik-adik kita gitu, atau orang-orang di sekitar kita, yang umurnya di bawah kita gitu, dan ini akan menjadi, sangat sulit lagi nanti diubahnya. Jadi kita memang perlu menjadi virus atau contoh yang baik gitu, bagaimana kita, membangun relasi yang sehat, bagaimana kita, mengutarakan pentingnya kesetaraan gender. Mungkin gitu ya, yang dapat aku sampaikan Farhan, atau dari teman atau dari teteh-tetehnya yang mau menyampaikan tambahan dipersilahkan. Terima kasih. Buat Farhan nih, mumpung Farhannya lagi gimana jawaban dari Kak Elizabeth? Apakah Farhan sudah mengerti? Siap Teh, terima kasih atas jawabannya, bisa dipahami. Oke, makasih ya Farhan. Selanjutnya ada pertanyaan kedua nih dari Nafsa Jahidah dari kelas 12 IPS 1. Mau nanya dong Kak, zaman kan udah berubah ya. Dengan berkembangnya teknologi IT, jadi anak muda zaman sekarang tuh suka nonton film-film gitu. Nah, karena kan sekarang film-film itu apalagi yang bukan produksi film Indonesia suka menambahkan skin di mana ada adegan dewasa dan itu tuh kan ngaruh juga buat yang nontonnya apalagi anak muda.
gimana nih caranya biar kita tonton dan bahkan berusaha tidak menontonnya lagi gitu Kak. Oke, makasih ya Kak Karbila udah dibacain lagi. Sebelumnya ini Nafsa nggak ada ya ternyata di Zoom-nya. Oke, nggak apa-apa nanti buat yang dengerin ini bisa sampaikan juga ke Nafsa ya. Kalau di sini aku lihat Nafsa nggak ada di Zoom, bisa tolong sampein gitu jawaban dari aku. Jadi ya memang betul juga gitu ya kita tertarik juga gitu ya untuk nonton film, tapi film yang kita konsumsi itu kebanyakan kurang mendidik atau, banyak adegan dewasanya gitu. Dan sekarang bahkan bukan hanya film ya, bahkan di iklan-iklan, atau, video-video pendek di sosial media seperti TikTok itu, sangat bertebaran gitu dan sangat sulit kita hindari. Nah, bagaimana cara kita memfilternya? Kita perlu, tanamkan konsep diri dan batasan diri kita gitu ya. Bagaimana kita, perlu merawat gitu ya, mindset kita untuk tidak terjerumus ke film-film itu. Karena, hasil penelitian juga bilang gitu ya, kalau misalnya, remaja SMP gitu ya, banyak yang terpapar oleh film-film dewasa dan ini menjadi suatu, PR gitu ya buat kita bagaimana kita harus, eee, merawat diri kita gitu ya dari, paparan film-film yang akan berdampak besar gitu ya nantinya ke kehidupan kita. Karena film porno itu kan bisa merangsang otak kita ya jadi, lebih tertarik gitu ya sama Eee, adegan-adegan dan bahkan, ada juga yang sampai, eee, ke ini gitu, kejebak di, perilaku-perilaku seksual menyimpang setelah menonton film adegan dewasa dan teman-teman perlu kembalikan ke diri bagaimana teman-teman, menentukan tujuan gitu ya, menentukan tujuan kalau misalnya aku nonton ini, diidentifikasi dampaknya apa, lalu faktor yang bisa teman-teman dapatkan apa gitu dan bagaimana nanti teman-teman mengevaluasi pilihan setelah menonton itu. Mungkin gitu yang dapat aku sampaikan, gimana oh ya nafsanya nggak ada ya? Nanti boleh tolong disampaikan aja ya ke nafsanya. Makasih. Iya, jadi Kak Ibet selain peran orang tua jadi harus ada pengendalian diri dalam diri sendiri gitu ya Kak? Iya betul banget kita perlu pengendalian diri. Baik Kak, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Andri Muhammad Maulawi dari 11 MIPA 5. Untuk remaja pria, apakah keseringan masturbasi akan mempengaruhi mental dan kesehatan? Oke, makasih ya, Andri Muhammad Maulawi pertanyaannya. Mmm, tergantung dari bagaimana masturbasinya gitu. Memang secara, medis gitu ya, kita itu manusia punya kebutuhan seksual, tapi teman-teman perlu tanamkan juga gitu, bahwa kegiatan perilaku seksual yang menyimpang gitu ya, apalagi yang tidak, teman-teman terapkan gitu ya kebersihannya, ini tentu akan menimbulkan risiko gitu ya, untuk ke depannya. Baik itu, risiko untuk terkena infeksi menular seksual karena, kalau misalnya teman-teman melakukan ini gitu dan teman-teman tidak menjaga kebersihannya, teman-teman akan, berisiko gitu ya, terjadinya perkembangbiakan bakteri, bayangin ya bakteri atau virus bisa, tumbuh di situ. Dan, kalau misalnya ini tidak teman-teman kendalikan gitu ya, tidak teman-teman, ketahui gitu ya, ada dampaknya dari teman-teman sering melakukan ini, teman-teman, bisa saja gitu ya melakukan ini di tempat yang tidak seharusnya. Karena, percaya atau tidak, ini pun terjadi gitu di sekitar kita sebenarnya. Dan akan sangat, membuat orang-orang di sekitar kita tidak nyaman gitu ya, karena ini seharusnya adalah, hal yang dapat kita hindari gitu. Mungkin begitu Kak Karbila yang dapat aku sampaikan. Terima kasih Kak, atau mungkin nanti, ada teteh-tetehnya yang mau menambahkan, dipersilahkan ya. Baik, alhamdulillah nih Kak Elizabeth, 3 pertanyaan sudah tersampaikan dan juga sudah dijawab oleh Kak Elizabeth. Untuk selanjutnya mungkin saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi dari yang Kak Elizabeth sampaikan tadi.
Jadi teman-teman, setiap remaja di masa remaja mereka secara sehat dan bahagia. Namun pada kenyataannya masih banyak remaja yang harus melewati masa remaja mereka secara tidak sehat, baik fisik maupun mental, di mana mereka harus menikahkan diri. Jadi, HIV, kekerasan dalam hubungan seksual, dan sebagainya. Mereka adalah korban dari kondisi dan sistem sosial, di mana kebutuhan akan informasi, pendidikan, layanan kesehatan, reproduksi dan seksualitas yang memadai untuk merespon perubahan tubuh dan seksualitas mereka belum tersedia dengan baik. Nah, teman-teman, sebelumnya saya mau minta 2-3 orang dulu untuk menyampaikan pesan-kesannya untuk acara Pick Air Go to School ini. Boleh langsung saja mic, ataupun ada yang terkendala jaringan, bisa saja langsung menuliskannya di kolom komentar. Baik, sambil menunggu, mungkin saya mau coba tunjuk 1-2 orang ya, buat menyampaikan pesan-kesannya. Farah Nadia, apa ada? Kak Farah? Halo, Kak Farah, apakah ada? Mungkin Kak Farahnya masih terkendala jaringan ya. Coba kita ke yang lain. Saya pengen ke Dilan. Dilan, apa ada? Oke, mungkin dari Dilan juga masih ada kendala jaringan nih. Coba nih dari tadi yang on cam ada Farhan. Farhan, apa mau menyampaikan pesan-kesannya? Oh, ternyata ada Kak. Ternyata ada dari Pramestia Sekar. Jadi ada kesannya itu kita lebih tahu tentang pengenalan seks pada remaja serta bagaimana cara merawat hubungan agar tidak toksik serta pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Oke, makasih ya dari Pramestia Sekar atas pesan-kesannya untuk acara ini. Oke, teman-teman, sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa di akhir acara akan ada pengumuman post-test dan evaluasi, dan juga akan ada pengumuman 3 nilai tertinggi untuk hasil tesnya. Alhamdulillah ya teman-teman, sudah ada di penghujung acara. Sebelum ditutupnya acara, mungkin akan dilakukan terlebih dahulu sesi bersama. Untuk sesi foto bersama akan dipimpin oleh Teh Rajisa. Rajisa, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Teh Karbila. Oke, untuk teman-teman, kita foto bersama dulu ya. Untuk yang belum on cam, boleh on cam dulu, kita foto dulu ya. Yuk, teman-teman on cam dulu sebentar. Baik, saya mulai fotonya ya. Dari slide pertama. Siap semuanya? Senyum.
1, 2, 3. Sekali lagi ya. Oke, senyum lagi. 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang fotonya kita pose ya, teman-teman semuanya. Posenya menunjukkan salam genrenya. Boleh sama teteh-tetehnya dicontohin nih, salam genrenya kayak gimana. Oke, siap semuanya. 1, 2, 3. Oke. Oke, makasih banyak teman-teman semuanya. Saya kembalikan kembali ke Teh Karibila. Terima kasih, Teh. Baik, terima kasih kembali kepada Teh Nur Ajisa yang telah membantu kita dalam acara sesi foto bersama ini. Baik, sekarang sudah ada di penghujung acara. Kita tutup acara pada pagi hari ini dengan ucapan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya Kardia Sari selaku pembawa acara undur diri. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dalam menyampaikan acara pada pagi hari ini. Kita tutup acara pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Mars BKKBN. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya, untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahasia, rumah tangga tetap sentosa. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya, untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahasia, rumah tangga tetap sentosa. Baik, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Ibu Neneng Widaningsih selaku pembina PIKR dan juga kepada teman-teman yang sudah mengikuti acara PIKR Go to School ini dari awal hingga akhir. Terima kasih atas antusias teman-teman. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para peserta, boleh langsung live dan jangan lupa untuk mengisi link yang sudah disediakan oleh panitia.